Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Muhammadin wa ala Baik, kita langsung kembali kepada pembahasan kita. Masih membahas tentang masalah Ramadan. Setelah kemarin kita sudah membahas 3 perkara ya. Bagi yang kemarin belum tahu ya, belum dengar, karena kita yang menjelang masuk bulan Ramadan suka bertanya-tanya, Ramadan kapan sih? Besok atau besok ini? Ini dibahas di sini, ya kan? Dibahas di sini. Yaitu yajibu shaum Ramadan bi ahli umur khamsatin. Wajib untuk berpuasa dengan salah satu dari 5 perkara. Salah satu dari 5 perkara. Jadi 5 perkara ini kalau ada salah satunya dengan ketetapan atau dengan tanda-tanda bahwa Ramadan itu masuk, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Paham ya? Jadi ketika salah satu dari 5 perkara ini ada, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Yang pertama kenapa? Diingat nggak? Ahaduha istikmali Sya'bana 30 hari sempurnakan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Karena dalam Islam bulan itu ada cuma 29 sampai 30 hari. Kalau 29 30. Kalau bulan Masehi 30 sampai 31. Beda dengan Islam. Makanya ketika ada hal yang membuat kita bingung, misalnya kapan ya Ramadan, kan kita menunggu kabar dari Kementerian Agama, ya kan, ya kan. Ketika malam ke-29 ternyata hilal belum terlihat, gitu kan, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Paham ya? Ya. Istiqmal Sya'ban kalau kita yoman hatta law ra'a hilal Sya'ban wahidun walam yathbut 'inda al-hakim. Seandainya ada satu orang melihat hilal pada malam itu, malam ke-29, dia melihat ada hilal, udah ada hilal, berarti Anda masuk bulan Ramadan, udah hilal. Satu orang doang yang melihat. Kemudian hakim tidak memberikan ketetapan, Menteri Agama tidak memutuskan bahwa besok Ramadan. Cuma dia aja nih lihat nih. Dia puasa. Ya kan? Satu orang aja nih. Tabat Ramadan fi haqqihi bi istikmali Sya'ban atau atina royani. Maka orang tadi itu maka kita mengambil ketetapan hakim yaitu dengan apa? Ramadan terjadi setelah 30 hari bulan Sya'ban. Paham ya gitu? Yang pertama. Yang kedua, marah tanya biruyatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Puasa itu wajib dilakukan biruyatil hilal dengan terlihatnya hilal. Pada siapa? Fi haqqi man ra'ahu, pada hak orang yang melihat hilal tersebut. Wa in kana fasiqan, sekalipun yang melihat hilal tersebut adalah orang fasik. Paham? Yang melihat hilal tersebut adalah orang fasik. Ya. Al-hilal ma'rufun wa innam yakun hilalan lailatul ula wa tsaniyata wa tsalitsata tsumma huwa qamarun. Ya. Artinya yang kedua ini adalah wajib kita menjalankan puasa Ramadan dengan adanya salah satu dari 5 tadi, yaitu ru'yatus syakhsi walau fasikon al-hilala, melihatnya seseorang ya, sekalipun orang tersebut fasik. Fasik itu apa sih? Orang yang selalu berbuat dosa. Fasik. Namanya orang fasik ya. Fasik. Kalau kita kan itu fasik gitu kan. Ya kan? Sekalipun orang itu fasik, kalau dia melihat hilal, ya kan? Dia melihat hilal, wajib alaihi biha as-shaumu, wajib bagi dia untuk berpuasa. Tadi kedua, tadi hakim tidak menetapkan kan? Cuma dia aja yang lihat nih, sekalipun dia orang fasik, maka bagi dia yang melihat itu wajib untuk berpuasa, dia aja puasa gitu kan. Kecuali kalau hakim belum menetapkan puasa, semuanya puasa.
Tapi kalau dia ngelihat sendiri gitu kan, nah dia yang buat puasa. Kan dia kan pakai alat nih sendiri. Itu yang ketiga, selain itu wa talithuha bi thubuti fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Dengan ketetapan pada hak orang yang tidak melihat hilal, man lam yarahu bi adli syahadatin, yaitu adil syahadat. Mana adil syahadat di sini adalah orang yang dipercaya kesaksiannya. Ya, ketetapan Ramadan itu ada pada hak orang yang tidak melihat hilal dengan tidak melihat, ya, bi adli syahadatin, dengan adil syahadat. Adil syahadat man lam yartakib kabiratan wa lam yusiru ala saghiratin. Orang adil syahadat itu adalah orang yang tidak pernah tidak melakukan dosa besar, tapi dia suka melakukan dosa kecil, dosa-dosa yang ringan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, masya Allah. Udah semuanya aja dah. Final ya. Ya. Artinya, jika ada kesaksian dari orang ahli syahadat tersebut, ya, bahwa dia melihat hilal misalnya gitu. Anda fal min al-umur allati yajibu shaum Ramadan bi wujudi wahid minha thubutuhu 'inda qadin bi riyati adli syahadatin al-hilala ba'dal ghurubi wa in kana hadidal basari. Setelah adil syahadat tadi melihat bahwa ada hilal, ya, ada hilal, kemudian hakim memutuskan. Kalau tadi kan gambar orang fasik, hakim kemudian, ya kan? Tadi kan orang adil syahadat tadi orang yang tidak melakukan dosa besar, tapi suka melakukan dosa kecil yang ringan-ringan gitu kan. Ketika dia memberikan kesaksian bahwa dia melihat hilal, kemudian diterima laporannya oleh kodi, hakim, menteri agama, dan ditetapkan, maka wajib untuk berpuasa. Ketetapannya ba'dal ghurubi, setelah tenggelamnya matahari. Paham ya gitu? Paham ya kira-kira? Ini yang ke berapa? Yang keempat. Jadi kita nggak usah pusing. Udah kita menunggu keputusan dari Menteri Agama aja dah. Jangan kita buat sendiri aja, ya nggak? Depan TV dan aja. Yang tanggung jawab mereka. Puasa. Sekarang depan TV. Ulama sekelas Habib Anis bin Alwi, Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, cucunya Sayyidul Maulid Sintud Duror yang di Solo. Itu beliau ulama besar. Saat ditanya oleh murid-murid dan jamaah yang muridnya banyak, "Bib, kapan Ramadan?" Beliau bisa aja tahu tengah hilal kan. Beliau bilang apa? Kita tunggu keputusan dari Menteri Agama aja. Kita nih harus ikut peraturan pemerintah selama pemerintah itu mengajak kita kepada ketaatan, ya kan? Kalau maksiat jangan. Ramadan ini kan ketaatan, puasa kan? Kalau kata pemerintah besok puasa, ya puasa. Kayak begitu, ya. Jadi dengan adanya ketetapan, ya, yang sudah ditetapkan oleh kodi bahwa ada adil syahadah yang melihat hilal, ya, maka besok puasa. Paham ya? Kayak gitu. Warabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mawthuqin bi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Yang keempat, terjadi Ramadan itu wajib dilakukan bi ikhbari adli riwayatin, adanya kabar dari adil riwayat. Adanya kabar dari adil riwayat. Adil riwayat itu apa sih? Adil riwayat adalah orang yang dipercaya beritanya. Kalau menyampaikan berita benar, nggak pernah bohong, soheh gitu, paham nggak? Itu namanya adil riwayat. Kalau tadi kan apa namanya, adil syahadah, ya nggak? Apa tadi? Adil syahadah, kesaksian. Apa yang dia lihat, ya kan? Dia nggak bohong. Kali ini adil riwayat, dia nggak pernah berdusta. Apa yang diucapkan, apa yang dia bawa, kabarnya, beritanya, paham? Ya. Ikhbari adli riwayat mawthuqin bih, yang dipercaya. Sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu. Ya. Sawaun waqa'a apa?
baik itu terjadi pada hatinya benar atau tidak gitu. Abu Ghair Mausukin bih atau tidak dipercaya in waqa fil qalbi sidqu, tapi terjadi dalam hatinya kejujuran. Maksudnya gini, adil riwayati mani jama'at fihi syurutu adil syahadati siwal huriyati wa dhukurati kama alimta. Kalau kemarin kan yang kalau adil syahadah itu dia itu harus laki-laki merdeka ya, bukan budak. Kemudian rosyid, pintar, cerdas. Kemudian dan muru'atin, orang yang mempunyai harga diri. Apa namanya itu? Muru'ah itu ya harga diri dah, kehormatan ya. Kehormatan. Natikon bisa ngomong, ucap. Sami'an bisa melihat, basiron bisa mendengar. Ya, fala yakfi fasikun. Kalau adil syahadah itu syaratnya tadi harus laki-laki merdeka, pintar, orang yang terhormat, kemudian bisa berbicara, mendengar dan melihat. Fala yakfi fasikun. Kalau dia fasik nggak cukup, nggak bisa, nggak dijadikan, nggak bisa dibenarkan kesaksiannya, paham nggak? Tentang dia melihat hilal, paham kayak gitu ya? Wasobiyun, anak kecil juga nggak jadi kuat. Kalau dia melihat hilal, oh saya lihat hilal, enggak, belum, karena belum mencukupi syarat gitu kan. Wa abdun atau seorang budak, enggak juga, enggak diterima beritanya, paham ya? Kabarnya. Karyawan pembantu. Wa mro'atun, perempuan, ya. Di sini walatu syaratu al-huriyatu wa dzukratu fi adli riwayah. Kalau adli riwayah enggak mesti harus laki-laki, ya, enggak mesti harus yang tadi, ya. Jadi kalau adli riwayah di sini, ya, siwal huriyati wa dzukrati, ya berarti kalau ada riwayat itu dia budak juga nggak apa-apa, ya, perempuan juga nggak apa-apa. Kalau adil riwayat. Kama alimta wal murad bihi huna man lam yuhad alaihi kadzibun indal mukhbari. Yang dimaksud adil riwayat di sini ketika dia menyampaikan berita dia tidak berdusta, nggak bohong. Oh saya ngelihat hilal gitu, ya, saya ngelihat hilal. Nah dibenarkan beritanya karena dia tidak berbohong. Kalau kata Kodi, apa namanya, hakim, besok puasa udah, ya. Wal mana min arabi amin al-umur allati yajibu shaum Ramadan biwujudi wahid minha ikhbaru man lam yuhad alaihi kadzibun. Ya, syarat yang keempat adalah perkara yang wajib kita laksanakan ketika untuk melaksanakan bulan puasa Ramadan adalah dengan salah satu dari perkara yang 5 tadi, yaitu ikhbaru man lam yuhad alaihi kadzibun. Berita dari orang yang yuhad alaihi kadzibun, tidak pernah diingkari. Artinya dia tidak pernah berdusta gitu, diterima, dia menyampaikan kabar itu benar gitu. Kalau sekarang kan media banyak bohong, yang betul enggak? Hoak. Annahu ra'a hilala, sesungguhnya dia telah melihat hilal, misal gitu kan. Au anna hilala tabata fi ma yuwafiqu matla'uhu matli ahlihi, atau dia hanya melihat hilal di tempat dia saja yang berada, kampung itu gitu kan. Kayak gitu, paham ya? Bisyatin Allah ya'taqidah khat'ahu. Syaratnya yang penting tidak yakin kesalahannya. Paham? Paham gak kira-kira? Jadi keempat ini, jika ada kabar dari orang adil riwayat, maka apa namanya, kalau dia melihat hilal, ya sekalipun hilal itu dia melihat hilal, ketetapannya berada di tempatnya gitu kan. Paham? Wa yakhbaru man uhida alaihi kadhibun 'inda al-mukhbiri bidzalika in i'taqada sidqahu wa in kana fasiqan aw sabiyan. Nah, di sini juga tadi kan apa namanya, adil riwayat, enggak pernah dusta, enggak berbohong gitu. Cuman ada juga dia memberikan kabar dari apa yang dia saksikan, ya. Sekalipun uhida alaihi kadhibun, dia pernah berdusta, berbohong gitu. Paham enggak? Dengan memberikan kabar bidzalika in i'taqad sidqahu, kalau ada berkeyakinan akan kebenarannya maka diterima. Wa in kana fasikan aw sabiyan, sekalipun dari orang fasik atau anak kecil. Saya paham ya? Ribet enggak? Wa khamisuha bidonni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man istabaha alaihi dzalika.
Yang kelima, wajib melaksanakan puasa Ramadan dengan menyangka masuknya bulan Ramadan, prasangka nih. Yang terakhir berarti menyangka aja. Pakai perkiraan berarti kan menyangka. Kira-kira dulu. Oh, kayaknya udah masuk di Ramadan. Tapi bil ijtihad dengan yang namanya ijtihad, berjuang dia. Berjuang seperti apa? Dia berjuang dengan ijtihad dia, yang tersebutkan di sini. Ya. Ma'ana annal khamsa minal umur allati yajibu shaum Ramadan yujibu minha dhannu dukhuli bil ijtihad fi haqqi man ishtabaha alaihi Ramadan bi ghairi nahwi habsil. Tuh. Ramadan bi ghairihi li nahwi habsin, kayak orang ada di dalam tahanan penjara, kurang buat tanah. Kalau mereka buat tanah ya. Ya kan? Kan nggak tahu mana kapan malam kapan siang, waktu kan dia begitu kan. Dia ditahan di situ, dia nggak tahu. Udah berapa hari dia di sini? Masuk Ramadan belum? Berarti kan dia ijtihad di situ kan? Lah itu kalau ada di daerah mana kadang-kadang dia mau udah puasa duluan, berarti dia ngelihat hilal duluan gitu. Nah itu tanggung jawab dia. Iya. Kalau di mana kan saya disebutkan, Iya. ya kan? Adil riwayat, ada adil syahadah, ada adil riwayat. Kalau adil syahadah itu kan dia harus tadi laki-laki merdeka, ya kan? Kayak begitu. Sekelompok kadang-kadang. Kalau ada syahadah mah kesaksian dengan dia melihat langsung. Kalau ada riwayat kan dia mengkabarkan berita gitu kan. Dia nggak berbohong kayak begitu. Tumain wa qasau fi fa adaun aw ba'dahu fa qadaun aw qablahu wa qawa naflan wa saumahu fi waqtihi in adrakahu wa illa qadahu. Bagaimana kalau orang yang ada dalam tahanan tersebut dia nggak tahu, berarti kan dia berijtihad kan? Puasa. Dia nggak tahu udah berapa bulan dia di sini, udah berapa hari, berapa malam, ini siang apa malam, nggak tahu kan dia kan. Maka ijtihad dia menyangka perasaan dia udah mau masuk Ramadan gitu kan. Ya, cuma ini bapak asawufih. Kemudian ketika dia berijtihad ternyata benar-benar terjadi Ramadan saat itu, fa'adaun, maka puasa yang dia laksanakan adalah adaan. Paham nggak adaan? Ya puasa saat itu kan ada qodoan, ada adaan kan, kayak sholat. Ada adaan, ada kodoan, ya kan? Kalau adaan kita menunaikan saat itu, tepat waktu, gitu kan? Kalau kodoan kita menunaikannya dengan di luar waktu untuk membayar hutangnya, gitu, paham kan? Untuk kodoan kayak begitu. Ijtihad dia kalau seandainya pada prasangka dia itu hari ini Ramadan, besok Ramadan udah masuk, kemudian ternyata benar, maka puasanya adalah puasa adaan, paham ya? Au ba'dahu faqada'un, atau ternyata udah lewat gitu puasanya gitu kan, maka jatuhnya qadha. Paham ya? Au qablahu, atau sebelumnya belum Ramadan dia udah puasa karena perasaan ijtihadiyah. Ya. Belum Ramadan dia udah puasa karena ijtihadiyah, maka puasanya terjadi naflan, jadi puasa sunnah. Kalau sebelum puasa dia udah puasa, jatuhnya sunnah kan ya, puasa sunnah. Kalau ternyata udah lewat dari Ramadan, dia menyangka ini baru Ramadan, jadi jatuhnya qadha. Kalau pas berarti adaan, ngerti gak? Ngerti. Ya, ngerti lah, udah gitu aja. Wasau'ahu fi waqtihi in adrakahu wa illa qadha. Keadaan. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Ribet pertanyaan. Ada yang mau tanya? Habis ini. Berarti kodoan. Bentar habis ini. Ini malah yang noni. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين